Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Benedikta Nyoman Putri Triyoningsi dengan NIM 2113031011. Jadi di sini saya akan membuat video pembahasan soal-soal ujian akhir semester untuk mata kuliah radiokimia. Baik, kita masuk pada soal yang pertama. Radioterapi adalah pengobatan kanker payudara dengan sinar berenergi tinggi seperti sinar X untuk membunuh sel-sel kanker ataupun menyusutkan tumornya. Radioterapi dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker yang berada di payudara, dinding dada, atau area ketiak setelah operasi konservasi payudara dilakukan. Radioterapi dapat diberikan dalam dua cara utama. Nah, sebut cara tersebut. Baik, kita bahas satu persatu. Jadi, menurut Green G.A. et al. Tahun 2001, pengobatan standar untuk penanganan definitif kanker serviks stadium lanjut, lokal regional meliputi external beam radiation therapy atau EBRT dan barisoterapi atau internal radiation therapy. Jadi, untuk yang pertama itu brasiterapi atau internal radiation therapy. Kita masuk ke definisinya. Jadi definisi dari brasiterapi adalah metode pengobatan kanker yang melibatkan penempatan sumber radioaktif secara langsung atau dekat dengan tumor untuk menghancurkan sel kanker secara lokal. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk memberikan dosis radiasi yang tinggi pada sel kanker dan meminimalkan paparan radiasi pada jaringan sehat di sekitar tumor. Nah, metode ini sangat efektif untuk tumor yang terletak di area yang sulit dijangkau oleh terapi radiasi eksternal. Nah, selanjutnya adapun penempatan sumber radioaktif dekat tumor untuk menyerang kanker secara lokal, yaitu ditempatkan di dalam atau di dekat tumor melalui prosedur yang disebut dengan implan. Nah, ini dilakukan dengan menggunakan jarum, kateter, ataupun perangkat lain yang dirancang khusus. Nah, dengan cara ini, itu radiasi dapat menyerang sel kanker secara lokal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dari terapi. Nah, selanjutnya ada penggunaan isotop seperti cesium-137 dan iridium 192. Jadi isotop ini digunakan pada metode brasiterapi ini. Untuk yang pertama yaitu cesium-137. Jadi isotop ini dapat digunakan untuk pengobatan kanker serviks dan kanker prostat, di mana isotop ini memiliki waktu paruh yang cukup panjang sehingga dapat memberikan dosis radiasi yang efektif selama periode waktu tertentu. Selanjutnya ada iridium 192. Jadi isotop ini sering digunakan dalam brasiterapi interstitial, terutama untuk tumor payudara dan kanker kepala dan leher. Nah, iridium ini memiliki waktu paruh yang lebih pendek. Jadi perbedaannya itu di waktunya, dimana sehingga dengan waktu yang lebih pendek ini memberikan dosis radiasi yang lebih tinggi dalam waktu yang lebih singkat. Baik, untuk metode yang selanjutnya yaitu external beam radiation therapy atau EBRT. Jadi kita masuk ke definisinya dulu, di mana metode ini adalah metode pengobatan kanker yang menggunakan sinar X atau proton dari luar tubuh untuk menyerang tumor yang lebih besar atau lebih menyebar. Jadi dalam EBRT ini, mesin radiasi seperti linear accelerator itu mengarahkan sinar radiasi ke area tubuh yang terkena kanker dan melindungi jaringan sehat yang ada di sekitarnya. Nah, metode ini dapat digunakan untuk mengobati berbagai jenis kanker, termasuk kanker payudara, prostat, dan juga paru-paru. Nah, selain itu, metode ini itu sering dikombinasikan dengan kemoterapi untuk meningkatkan hasil terapi, di mana EBRT ini sering fungsi dari kombinasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas terapi, di mana pengobatan ini biasanya dilakukan dalam beberapa sesi mingguan, sekitar 5 hari per minggu, selama beberapa minggu, tergantung pada jenis kankernya. Jadi teknik canggih seperti ini, yaitu IMRT atau Intensity Modulated Radiation Therapy, itu memungkinkan pengaturan intensitas radiasi secara presisi untuk efisiensi yang maksimal. Di mana penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi terapi radiasi dan kemoterapi ini dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien dan mengurangi risiko kekambuhan kanker.
Nah, dari penjelasan tersebut, ada pun keunggulan dan tantangan dari kedua metode ini. Jadi untuk yang pertama, abrasi terapi, keunggulannya dosis radiasi yang lebih tinggi dapat diberikan langsung ke tumor. Kemudian mengurangi kerusakan pada jaringan sehat di sekitarnya, dan prosedur relatif cepat dan dapat dilakukan secara rawat jalan. Sedangkan tantangannya adalah memerlukan keterampilan khusus untuk penempatan sumber radioaktif, kemudian risiko infeksi atau komplikasi dari prosedur implan. Nah, adapun keunggulan dari external beam radiation therapy ini adalah dapat digunakan untuk berbagai jenis kanker dan ukuran tumor, kemudian tidak memerlukan prosedur bedah untuk penempatan sumber radiasi. Adapun tantangannya yaitu dapat menyebabkan efek samping pada jaringan sehat di sekitarnya dan memerlukan beberapa sesi perawatan yang dapat memakan waktu dan juga sumber daya. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Berdasarkan artikel di link yang telah diberikan ini, jelaskan evaluasi proses pembuatan SM153-EDTMP selama periode tahun 2011 sampai 2012 yang merupakan kegiatan rutin dan sebagai evaluasi validasi. Dikarenakan misi litas proses yang digunakan menepati atau menggunakan ruang invasi litas clean room atau glove box yang baru. Oke, baik. Jadi evaluasi proses pembuatan SM153-EDTMP selama tahun 2011 sampai 2012 ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam pengendalian kualitas dan efektivitas produk, di mana SM153-EDTMP adalah senyawa radiofarmaka yang digunakan untuk mengobati nyeri tulang akibat metastasis. Dan proses pembuatannya melibatkan kompleksasi antara samarium 153 dan EDTMP untuk meningkatkan akumulasi di jaringan tulang. Nah, selama periode ini, proses produksi dilakukan di ruang bersih atau clean room dan menggunakan glove box untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Nah, hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi semua persyaratan kualitas termasuk kejernihan pH dan kemurnian radioisotop. Selain itu, penelitian lebih lanjut juga mengindikasikan bahwa SM153-EDTMP ini memiliki biodistribusi yang baik dengan akumulasi cepat di jaringan tulang dan pengeluaran radiasi non-skeletal yang minimal. Nah, secara keseluruhan, evaluasi ini memberikan keyakinan bahwa SM153-EDTMP ini yang diproduksi ini aman dan efektif untuk digunakan dalam terapi nyeri tulang dan penting untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan proses produksi serta hasil klinis dan dari produk ini. Oke. Nah, untuk soal nomor 3, bedakan deteksi metode fotografi dan metode bilik kabut dan berikan contoh. Nah, untuk yang pertama yaitu metode fotografi. Jadi metode ini adalah teknik yang menggunakan kamera untuk menangkap gambar dari objek atau fenomena. Nah, dalam konteks deteksi, metode ini sering digunakan untuk merekam gambar dari struktur biologis, jaringan atau hasil eksperimen. Oke, selanjutnya adapun prinsip kerja dari metode ini. Jadi prinsip kerja dari metode fotografi adalah mendeteksi radiasi seperti emulsi film yang sensitif terhadap radiasi. Jadi ketika emulsi film ini terpapar oleh radiasi dari isotop radioaktif, radiasi tersebut menyebabkan adanya reaksi kimia pada emulsi film yang biasanya terdiri dari pera halida. Nah, proses ini menghasilkan gambar yang mencerminkan distribusi radiasi. Nah, setelah terpapar, film ini harus melewati proses pengembangan untuk menghasilkan gambar yang dapat dianalisis. Nah, gambar ini menunjukkan area di mana radiasi lebih tinggi, itu membantu dalam identifikasi dan analisis isotop radioaktif. Nah, adapun contohnya yaitu radiografi medis, di mana dalam radiografi medis isotop radioaktif seperti iodin 131 itu digunakan untuk memvisualisasikan organ dalam tubuh. Di mana ketika radiasi dari isotop ini mengenai film, gambar yang dihasilkan menunjukkan area di mana radiasi lebih tinggi, itu membantu dalam diagnosis penyakit.
Baik, untuk metode yang berikutnya yaitu metode bilik kabut atau cloud chamber, di mana metode ini adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi partikel bermuatan seperti partikel alfa, beta, atau proton yang dihasilkan dari radiasi. Di mana metode ini memanfaatkan kondensasi uap air untuk membuat jejak partikel yang dapat dilihat. Nah, adapun prinsip kerja dari metode ini adalah mendeteksi partikel melalui ionisasi. Jadi bilik kabut itu digunakan untuk mendeteksi partikel yang dihasilkan oleh isotop radioaktif. Nah, ketika partikel bermuatan itu bergerak melalui gas dalam bilik kabut, terjadi ionisasi yang menghasilkan elektron bebas dan ion positif. Nah, selanjutnya elektron bebas ini dapat mengikat molekul uap air untuk membentuk inti kondensasi. Nah, ketika uap air mengembun di sekitar inti ini, jejak partikel terlihat sebagai garis kabut, di mana proses ini memungkinkan pengamatan langsung dari partikel radioaktif yang dihasilkan oleh isotop. Nah, contohnya adalah eksperimen fisika partikel, di mana dalam eksperimen ini yang melibatkan isotop radioaktif ini seperti uranium 238, bilik kabut digunakan untuk mempelajari sifat partikel yang dihasilkan dari peluruhan radioaktif. Partikel alfa yang dihasilkan ini dapat dideteksi dan dianalisis menggunakan bilik kabut dan memberikan informasi tentang energi dan juga jenis partikel. Baik, kita masuk pada soal nomor 4, ditinjau dari kepekaan, yang mana yang lebih peka antara metode koleksi ion gas dan metode emisi cahaya dalam mendeteksi radiasi. Jadi, metode emisi cahaya atau scintillation detection ini umumnya lebih peka dibandingkan dengan metode koleksi ion gas atau gas ionization chamber. Karena kita next pada pembahasan selanjutnya. Oke, metode emisi cahaya itu menggunakan bahan scintillator yang memancarkan cahaya ketika terkena radiasi, sehingga dapat mendeteksi radiasi gamma dan beta dengan sensitivitas tinggi, bahkan pada tingkat energi yang lebih rendah. Sebaliknya, metode koleksi ion gas ini bekerja dengan mengionisasi gas di dalam ruang deteksi yang lebih efektif untuk radiasi alfa dan beta, tetapi kurang sensitif terhadap sinar gamma. Meskipun kedua metode ini memiliki aplikasi yang berbeda, untuk pengukuran radiasi dengan sensitivitas tinggi, terutama dalam konteks radiasi gamma, metode emisi cahaya seringkali menjadi pilihan yang lebih baik. Baik, kita masuk pada soal nomor 5. Berbagai jenis radioisotop digunakan sebagai perunut untuk mendeteksi atau diagnosa berbagai jenis penyakit, antara lain teknesium atau Tc99, kalium 201 atau Ti201, iodin 131 atau I131, natrium 24 atau Na24, xenon 133 atau Xe133, dan besi atau Fe59. Tc99 ini disuntikan ke dalam pembuluh darah. Nah, jelaskan bagaimana mekanisme yang terjadi jika kelenjar gondok membengkak dengan menggunakan runut iodin 131 atau I131. Nah, iodin 131 atau I131 ini digunakan sebagai perunut dalam diagnosis dan pengobatan kelenjar gondok yang membengkak dengan cara efektif. Jadi setelah I131 ini diberikan secara oral, kelenjar tiroid menyerap isotop ini melalui mekanisme yang sama dengan iodin biasa, yaitu melalui sodium iodide symporter atau NIS. Nah, setelah terakumulasi, I131 ini memancarkan radiasi beta dan gamma. Jadi, radiasi beta ini berfungsi untuk menghancurkan sel-sel tiroid yang berfungsi berlebihan atau sel-sel kanker. Sedangkan radiasi gamma itu digunakan untuk pencitraan dan diagnosis. Nah, proses ini membantu mengurangi ukuran kelenjar tiroid dan mengembalikan fungsi tiroid ke tingkat normal. Nah, setelah terapi, pasien dimonitor untuk mengevaluasi respon terhadap pengobatan dan memastikan kelenjar tiroid berfungsi dengan baik. Baik, kita masuk pada soal yang terakhir. Isolasi limbah radioaktif dilakukan dengan cara imobilisasi melalui proses solidifikasi atau pemadatan limbah dengan suatu bahan matriks, sehingga diperoleh blok hasil solidifikasi di mana limbah radioaktifnya terkungkung dan terisolasi di dalamnya.
Nah, bahan matriks yang biasa digunakan dalam proses solidifikasi limbah radioaktif antara lain semen, aspal atau bitumen, plastik polimer, dan gelas. Nah, pengembangan terakhir telah digunakan bahan matriks sinkron. Nah, jelaskan apa yang dimaksud dengan imobilisasi matriks sinkron dan mengapa perlu dilakukan proses solidifikasi. Baik, kita masuk yang pertama, imobilisasi. Jadi, imobilisasi ini adalah proses di mana limbah radioaktif itu dikurung atau diikat dalam suatu matriks untuk mencegah pelepasan radionuklida ke lingkungan. Nah, tujuan dari imobilisasi ini adalah untuk mengurangi mobilitas limbah radioaktif sehingga mengurangi risiko kontaminasi lingkungan dan kesehatan manusia. Nah, proses ini biasanya melibatkan penggabungan limbah dengan bahan matriks yang stabil seperti semen, aspal, ataupun gelas yang dapat menguji radionuklida dan mencegahnya dari leaching atau pelarutan ke dalam air, tanah, atau lingkungan sekitarnya. Selanjutnya yaitu matriks sinkron. Jadi matriks sinkron ini adalah bahan komposit yang dirancang khusus untuk imobilisasi limbah radioaktif. Nah, sinkron ini terdiri dari campuran mineral yang memiliki struktur kristal yang stabil yang dapat mengunci berbagai jenis radionuklida dengan efisien. Matriks ini dirancang untuk meniru sifat batuan alami sehingga memberikan stabilitas jangka panjang dan ketahanan terhadap pelarutan. Sinkron memiliki keunggulan dalam hal kapasitas penyimpanan radionuklida yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim dibandingkan dengan matriks tradisional seperti semen ataupun aspal. Nah, mengapa perlu dilakukan solidifikasi? Nah, proses solidifikasi limbah radioaktif ini sangat penting untuk mengurangi risiko pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan manusia. Nah, dengan mengubah limbah cair menjadi bentuk padat, solidifikasi ini mengunci radionuklida dalam matriks yang stabil sehingga mencegah pelepasan bahan berbahaya ke tanah dan air tanah. Selain itu, solidifikasi meningkatkan keamanan penyimpanan dan transportasi limbah, mengurangi kemungkinan kebocoran atau kecelakaan. Nah, proses ini juga memastikan stabilitas jangka panjang limbah, memungkinkan penyimpanan yang aman dan waktu yang lama. Baik, jadi sekian video pembahasan soal-soal ujian akhir semester untuk mata kuliah radiokimia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian pembahasan soal. Untuk itu saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.